Hari ini 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi memutus perkara nomor 60 garis miring PUU garis datar 2000 garis datar 22 Romawi garis miring 2004 yang dimohonkan oleh Partai Buruh. Permohonan kami adalah mempersoalkan konstitusionalitas aturan pilkada yang membatasi hak parpol non-seat, parpol yang tidak punya kursi di DPRD, itu menurut Undang-Undang Pilkada tidak boleh untuk ikut mengusung. Lalu kami uji dengan menyatakan bahwa mahkamah ini nggak adil dong. Kenapa cuma partai yang punya kursi satu? Padahal dulu sebelum 2014, mulai 2000 Pilkada langsung pertama 2005 sampai 2013, parpol non-seat boleh ikut ngusung. Dulu syaratnya kalau pakai suara 15%, sekarang 25%. Lalu kami nyatakan juga bahwa ketidakadilan bukan hanya partai non-seat dibandingkan yang punya kursi, yang seat, tapi juga terhadap non-seat dengan calon perseorangan. Calon perseorangan itu kalau dihitung syaratnya itu lebih mudah. Tapi kok boleh? Kenapa ada partai dapat suara sah, mau ikut pilkada mengusung calon dilarang? Saya beri contoh. Di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, syarat calon perseorangan adalah membuktikan 2.100 KTP. Modal 2.100, pasangan calon perseorangan bisa ikut. Ketika kita hitung pakai kursi oleh parpol, itu dibutuhkan hampir 39.000 suara sah. Dari angka 2.100 sama 3.900, maaf saya koreksi. Itu saja sudah menunjukkan beda kan? Ya. Sorry, saya ralat ya, 21.100 dengan 39.000. Lah, dari jumlahnya aja beda. Dari basisnya lebih parah lagi. Kalau calon perseorangan, basisnya adalah KTP. Orang punya KTP belum tentu datang ke TPS. Kalaupun datang belum tentu suaranya sah. Sedangkan parpol sudah suara bersih, orang yang nyoblos. Kan jadi nggak adil. Oleh sebab itu kita minta MK, tolong ini kasih keadilan dong. Kok syarat beda-beda begini, kami yang non-seat, tapi Partai Buruh tidak di semua tempat ya. Sebagian daerah Partai Buruh punya kursi, bahkan suara Partai Buruh melampaui banyak partai-partai besar di beberapa daerah, tapi di sebagian yang lain kami tidak punya kursi. Maka kami bilang untuk keadilan harus ada formula yang baru. Nah, rupanya MK menjatuhkan putusan hari ini mengabulkan permohonan Partai Buruh, tetapi yang diputuskan MK jauh lebih revolusioner, jauh lebih progresif dari yang kita bayangkan. Kalau aturan pilkada sekarang bagi parpol atau gabungan parpol, koalisi, syaratnya boleh dua. Satu, pakai kursi 20%. DPRD-nya ada berapa dikali 20%. Kalau mau pakai suara, 25% suara sah. Lah, sekarang putusan MK tidak lagi menggunakan dua syarat ini. Jadi syarat pencalonan kursi tidak perlu lagi. Partai yang kursinya banyak nggak ada artinya. Kalau dibandingkan dengan partai yang tidak punya kursi, bisa membangun jumlah suara yang sama. Saya beri contoh. Di dalam putusan MK ini ada 4 klasifikasi. Yaitu syarat tidak lagi pakai 20% kursi, syarat calon tidak lagi menggunakan 25% suara, tapi menggunakan persentase dalam 4 klasifikasi yang dikaitkan dengan daftar pemilih tetap. Ini nggak ada di Undang-Undang Pilkada, baru ditetapkan hari ini oleh MK. Kategori atau klasifikasi adalah 10%, 8,5%, 7,5%, 6,5%. Jadi kata MK, parpol kalau mau mengusung sendirian atau koalisi, patokannya adalah 10, 8,5, 7,5, 6,5, bergantung jumlah DPT-nya berapa. Saya beri contoh. Di provinsi yang jumlahnya sampai dengan 2 juta DPT-nya, DPT pemilu 2024, syaratnya 10% cukup. Kan lebih ringan tuh, 10%. Partai Buruh ada tuh yang kita suaranya itu sekitar 5%. Ya tinggal cari satu partai sekarang bisa. Kemarin kan nggak bisa. Kalau dia di atas 2 juta ya sampai dengan 6 juta,
itu 8,5%. 6 sampai 12 juta itu 7,5%. Di atas 12 juta itu 6,5%. 10, 7,5, 6,5, 10, 8,5, 7,5, 6,5. Maka kalau untuk konteks gubernur DKI Jakarta misalnya, DPT-nya itu 8 juta, 8,2 juta. Maka kalau mengusung calon gubernur di DKI Jakarta, cukup parpol sendirian atau koalisi, cukup modal 7,5% suara, bisa mengusung calon gubernur. Daerah juga di kabupaten kota begitu. 10, 8,5, 7,5, 6,5. Yaitu klasifikasi yang sampai 250.000, 10%. 250.000 sampai 500.000, 8,5%. 500.000 sampai 1 juta, di atas 500.000 sampai 1 juta, 7,5%. Di atas 1 juta itu 6,5%. Aturan baru ini saya kira bukan hanya mengagetkan bagi pemohon ya, dalam artian kami bangga dengan Mahkamah Konstitusi yang betul-betul ingin menjaga iklim demokrasi agar tidak terjadi kasus borong-memborong partai. Partai yang diborong membuat demokrasi menjadi lumpuh. Calon tunggal melawan kota kosong bisa merajalela. Tapi dengan putusan MK ini, saya kira apa yang sudah dibangun, digagas oleh partai-partai hari ini di setiap daerah, di banyak daerah, itu bisa jadi berubah total. Koalisi bisa pecah, calon lebih banyak, lebih variatif. Itulah yang sebetulnya konstitusionalnya begitu. Ini soal dari aspek kedaulatan rakyat. Pemilih harus dikasih alternatif-alternatif. Kalau cuma satu mau lawan kota kosong ya, dia kan nggak bisa menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu dengan putusan MK ini banyak kemudahan yang bisa diperoleh oleh calon-calon yang selama ini terganjal oleh syarat 20% kursi atau 20% suara. Itu aja. Apakah nanti Partai Buruh akan berkoalisi dan akan mengusung pasukan di DKI? Partai Buruh pasti. Partai Buruh punya peraturan Partai Buruh nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang tentang pemenangan pilkada. Mewajibkan setiap daerah yang kami sebut sebagai EXCO, ya, eksekutif komite di setiap daerah, provinsi, kabupaten, kota, wajib mengusung pasangan calon walaupun dengan cara berkoalisi. Begitupun DKI Jakarta. Kami punya suara di antara parpol non-seat DKI Jakarta. Partai Buruh itu pemimpin, leadernya. Paling tinggi itu Partai Buruh suaranya di DKI untuk yang tidak punya kursi DPRD. Oleh sebab itu bermodal suara yang kita peroleh, tentu kami akan mulai membangun komunikasi mulai hari ini dengan partai-partai apabila kami setuju dengan pasangan calon tertentu. Tetapi keputusannya tidak bisa kami putus dalam 1-2 hari ini karena harus diputuskan dalam rapat presidium yang disetujui nanti oleh presiden dan sekjen partai. Saya berarti dalam menyampaikan gugatan pilkada ini dari Partai Buruh sebenarnya sudah melihat kalau memang pilkada serentak ini udah ada tanda-tanda nggak jelas gitu ya Pak ya. Jadi kebetulan saya 20 tahun mulai pilkada pertama saya udah ikut jadi pengamat, jadi konsultan dan sebagainya. Saya membaca proses yang ini kan udah nggak sehat nih sekarang. Dulu saya bukan orang partai, sekarang saya masuk di partai. Menurut saya nggak sehat iklim demokrasi kami. Demokrasi kita membuat kami di daerah itu begitu dikucilkan. Partai Buruh kalau mau dukung saya ya dukung aja, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kata calon. Sekarang dengan putusan MK ya kami akan tunjukkan kalau kamu nggak mau kami bisa cari calon lain. Bagi kami bukan soal menang kalah, tapi kamu mau nggak ngejalanin program-program partai. Di antaranya adalah menyatakan bahwa dia setuju dengan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja atau pencabutan Undang-Undang Omnibus Law. Misal yang mau dijajaki atau jalan komunikasinya sama partai mana Pak? Di DKI belum, kami punya nama banyak. Jadi proses di Partai Buruh itu ada 4 proses. Proses yang pertama namanya penjaringan oleh Exco DKI Jakarta. Exco itu eksekutif komite ya, semacam DPD gitu ya, DPW begitu. Dari masukan kota-kota. Lalu kemudian disaring. Setelah disaring, diajukan ke pusat. Nah, kebetulan saya juga sebagai ketua tim pilkada pusatnya. Lalu kemudian dilakukan verifikasi. Sampai hari ini proses verifikasi belum dilakukan Partai Buruh terhadap calon manapun di DKI. Jadi kami akan melakukan proses itu. Pasti akan ada pertemuan kami dengan calon untuk mulai menjajak. Dan saya kira pastilah di banyak tempat termasuk DKI calon-calon ini happy lah dengan putusan MK ini. Sasaran calonnya siapa?
Anies, ada beberapa nama Pak. Anies mungkin Pak. Ridwan Kamil ini. Ya kalau nama ada di dalam penjaringan. Kan penjaringan banyak. Ada nama Pak Anies, ada nama ini, nama banyak lah soal nama. Tapi yang paling dominan Pak Anies. Belum, kami nggak soal dominan tidak dominan. Jadi itu prosesnya seperti saya bilang, penjaringan diajukan ke pusat, lalu kemudian dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi itulah pendalaman. Nah, kalau verifikasinya belum, bagaimana saya mau mengatakan hari ini? Belum ada. Mas Aitan, kemarin Partai Buruh di Pilpres kemarin kan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Kemarin ada deklarasi RK Susono, kayaknya Partai Buruh belum hadir nih. Apa mungkin nih sinyal-sinyal ini udah justru menyatakan kalau Partai Buruh malah mungkin mau bergabung dengan PDIP yang sekarang juga Pada saat Pilpres, Partai Buruh tidak menjadi pendukung salah satu capres manapun. Pada saat Pilpres. Ya, kalau yang ditanya saat Pilpres. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan Pilkada, kami nggak punya beban. Artinya karena dulu ada partai, koalisi, lalu kemudian di Pilkada harus koalisi. Kami kan nggak mendukung siapa-siapa. Untuk aspirasi Partai Buruh, kira-kira siapa yang lebih cocok untuk pimpin Jakarta? Anies kah, Ridwan Kamil kah? Nama-nama itu semua masuk. Nama-nama itu semua masuk. Ya, tapi kami sekali lagi akan mendengarkan suara dari kader. Jadi kami partai yang memang tidak ditentukan calonnya itu oleh elit. Partai Buruh tidak ada menentukan calon karena elitnya, tapi dari bawah. Bawah minta apa, kami pertimbangkan, kami verifikasi, memenuhi kualifikasi, oke. Bahwa ini maksudnya masyarakat. Ya, kan Partai Buruh itu punya basis. Ini bedanya Partai Buruh dengan partai lain. Partai Buruh itu punya basis di pabrik-pabrik. Contoh di Jakarta, paling gampang lah misalnya di daerah apa ini? Cakung, lalu kemudian di Pulau Gadung dan sebagainya itu. Kami dengarkan. Nah, Exco DKI Jakarta itu menjaring nama, seingat saya 8 nama penjaringan. Penyaringan itu jadi 4. Nah, dari 4 inilah nanti kami akan komunikasi. Gitu. Oke? Pak, tadi dari MK mengatakan kalau penafsirannya itu diserahkan ke KPU masing-masing. Tanggapannya mungkin? Enggak. Gini, putusan MK yang perlu dipahami ada 2. 1, putusan MK berlaku pada saat dibacakan. Jadi nggak ada tafsir misalnya. Ada yang tadi saya dengar, oh berlaku di Pilkada 2029. Tidak benar. Berlaku hari ini. Kedua, putusan MK sifatnya erga omnes. Erga omnes menuntut mengikat semua pihak, pemerintah, DPR, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk partai politik dan para calon serta masyarakat, harus tunduk dan patuh. Jadi dia mengikat semua pihak. Jadi tidak benar kalau ada tafsir bahwa itu diserahkan oleh KPU masing-masing. Tidak benar. berarti nanti di tanggal batas akhir pendaftaran 27 Agustus Partai Buruh udah pasti mendukung salah satu paslon. Ya, itu kewajiban kata peraturan Partai Buruh. Kami punya 1 peraturan yang kedudukan di bawah DART, 3 peraturan tentang pilkada kami buat sendiri, dan itu menyatakan bahwa wajib mengusung pasangan calon, walaupun dengan cara berkoalisi apabila tidak memenuhi persyaratan. Suara Partai Buruh saat ini Secara nasional Partai Buruh lebih tinggi dari 4 partai secara nasional. 2 partai lama, 2 partai baru. Partai baru PKN dan Umat itu suaranya masih di bawah Partai Buruh. Bahkan Umat dan PKN digabung suaranya masih kalah sama Partai Buruh. Partai Buruh juga mengalahkan 2 partai lama peserta pemilu sebelumnya, PBB dan Garuda. PBB kalah sama Partai Buruh, Garuda kalah. Bahkan kalau PBB dan Garuda digabung suaranya masih kalah sama Partai Buruh. Kalau di DKI? Ya, Di DKI? DKI saya bilang tadi, Partai Buruh tidak punya kursi, partai non-seat, tapi di antara partai non-seat, Partai Buruh nomor 1. Oke, mantap ya. Sip, thank you. Makasih banyak ya semuanya, makasih.